Pertama, menurut saya begini, ini dia bisa di Depok, bisa di mana saja, tapi yang membuat banyak orang yang tidak berpolitik seperti bapak-bapak ini adalah ini anak presiden dan sebelumnya anaknya yang lain dan menantunya sudah menjadi kepala daerah. Memang orang Indonesia berapa jumlahnya sangat kurang kah untuk menjadi sampai harus satu keluarga jadi semua begitu? Betul. Dan begini, kan sebetulnya pemilu kita ini kan tidak, kita harus jujur, tidak betul-betul terbuka. Pemilih itu betul memilih, tapi sudah disodorkan, terutama untuk pemilihan presiden. Dan para calon-calon presiden selalu mengeluh banyaknya uang yang dia harus keluarkan untuk itu. Itu suatu hambatan. Untuk dicalonkan untuk partai ada ribuan hambatan lagi yang bapak-bapak ini lebih tahu dari saya. Jadi bohong besar kalau kita bilang apa yang disodorkan itu adalah kebebasan murni mutlak dari rakyat yang memilih. Enggak. Mas Putra, bohong besar kalau menurut Mbak Asfi. Iya, memang kalau Mbak Asfi melihat dari sisi, saya kan 25 tahun jadi wartawan ya. Jadi saya udah agak lengkap juga. Pernah ada di posisi Mbak Asfi, tapi sudah berkontestasi. Makanya saya undang Mbak Asfi berkontestasi gitu ya. Ya, terjun langsung ke rakyat, ngomong sama rakyat langsung, dipilih atau tidak oleh rakyat, sehingga Mbak Asfi tahu parameternya dipilih oleh rakyat. Orang yang bukan politisi, jangan menganggap hanya politisi yang ngobrol dengan rakyat. Berkuasa. Iya. Jangan mengatakan bahwa jangan meremehkan orang lain yang pergi ke pasar tidak terdiri dari rakyat. Kami adalah terdiri dari rakyat. Kami punya pengurus sampai ke tingkat RT, ke tingkat RW. Iya, tapi belum tentu orang yang tidak maju kontestasi tidak peduli pada rakyat. Justru dan kenapa para petugas ranting, petugas di desa itu tidak dicalonkan jadi presiden, tidak dicalonkan jadi kepala daerah? Kenapa harus anak presiden? Memang kurang mereka berbakti kepada partai. Ya, Mbak Asfi semuanya ya, kalau Mbak Asfi ngelihat dari luar ya, dan tidak pernah berproses di dalam, tidak pernah ikut berkontestasi juga ya, itu tidak segampang itu mengatakannya. Ini kita bicara terkait dengan elektabilitas dari seorang tokoh yang merupakan kader partai. Mereka digembleng. Mbak Asfi lihat ya, di partai itu ada orang ya, tadi ngomong soal anak ranting dan segala macam. Saya bergaul dengan mereka. Saya bergaul dengan mereka tiap hari Mbak Asfi. Ya? Dan mereka punya tugasnya masing-masing. Mereka punya tugasnya masing-masing. Nggak bisa Mbak Asfi mengatakan, kenapa nggak anak ranting yang maju? Kenapa nggak ini yang maju? Itu kan ada itu real politiknya. Itu real politiknya. Selalu yang menjadi calon presiden, selalu yang menjadi calon DPR dan lain-lain, itu punya sesuatu di atasnya. Waktu BPUPKI harus memilih bentuk negara apa. Mereka memilih republik dengan sederhana karena kita nggak mau jadi monarki. Monarki kenapa? Karena orang yang bisa menjadi pemimpin adalah anaknya. Kalau kita sekarang seperti ini, apa bedanya republik dengan monarki?